Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua sahabat Nusantara yang sedang menyimak. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Kepulauan Indonesia, negeri dengan keindahan tak tertandingi dan keanekaragaman yang mencengangkan, berdenyut dengan kehidupan di hamparannya yang luas. Sebagai rumah bagi populasi besar yang tersebar di setiap sudut dan diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berkaliber luar biasa, yang dibimbing oleh Tuhan dan secara intrinsik siap memikul beban tanggung jawab yang sangat besar. Memimpin negeri ini bukanlah tugas yang bisa dianggap enteng. Ini adalah amanah suci, yang menuntut lebih dari sekadar ambisi atau mengejar ketenaran sesaat. Luasnya kepulauan ini, yang mencakup jutaan orang dan jutaan hektar, membuat tanggung jawab ini sangat berat. Kenyataan ini memicu harapan abadi bagi seorang Satria Piningit, seorang satria tersembunyi, yang akan muncul sebagai Ratu Adil, seorang penguasa yang adil dan benar. Namun, jalan menuju kepemimpinan seperti itu diaspal dengan pengalaman, masing-masing diilhami dengan pelajaran penting yang harus direnungkan secara mendalam. Pemimpin sejati menemukan kebahagiaan dalam pelaksanaan tugas yang tekun, menyebarkan kasih sayang sambil mengendalikan amarahnya sendiri, karena penilaian harus diimbangi dengan kebijaksanaan ketika menghadapi ketidakseimbangan. Ketiadaan sifat-sifat tersebut, dan sebab-sebab yang ditimbulkannya, dapat menimbulkan efek yang mendalam dan merugikan bagi bangsa. Salah satu penyebab utama perlunya pemimpin yang siap seperti itu terletak pada kompleksitas yang melekat dalam memerintah penduduk yang beragam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki keragaman suku, agama, dan adat istiadat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang nuansa-nuansa ini, dan yang lebih penting, empati yang tulus terhadap setiap kelompok, seorang pemimpin berisiko mendorong perpecahan dan konflik. Dampak dari perpecahan tersebut dapat menghancurkan, mengoyak jalinan persatuan nasional, dan menghambat kemajuan. Tindakan yang didasarkan pada prasangka atau ketidaktahuan dapat menyebabkan masyarakat yang terpinggirkan merasa kehilangan haknya, yang mengakibatkan keresahan sosial dan menghambat upaya kolektif yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Lebih jauh, kekayaan sumber daya alam yang sangat besar menghadirkan tantangan penting lainnya. Tanah yang subur, laut yang melimpah, dan endapan mineral di kepulauan ini merupakan sumber kemakmuran sekaligus potensi eksploitasi. Seorang pemimpin yang didorong oleh keuntungan pribadi, alih-alih kesejahteraan jangka panjang bangsa, dapat dengan mudah menjadi mangsa korupsi dan salah urus. Dampaknya beragam. Kerusakan lingkungan, yang dipicu oleh ekstraksi sumber daya yang tidak terkendali, dapat menyebabkan bencana ekologi dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang tak terhitung jumlahnya. Ketimpangan ekonomi dapat melebar, karena kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sehingga mayoritas berjuang untuk bertahan hidup. Hal ini, pada gilirannya, memicu kebencian dan semakin mengganggu stabilitas negara. Pada akhirnya, ketiadaan pemimpin yang dibimbing oleh kebijaksanaan ilahi dan berlandaskan empati memiliki konsekuensi yang luas. Tanpa kompas moral yang berakar pada keadilan dan kasih sayang, keputusan cenderung didorong oleh kepentingan jangka pendek dan agenda yang mementingkan diri sendiri. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang memperburuk ketimpangan yang ada, menghambat inovasi, dan pada akhirnya merusak fondasi bangsa. Mimpi tentang Indonesia yang berkembang dan makmur bergantung pada kehadiran seorang pemimpin yang mampu menavigasi tantangan kompleks ini dengan integritas dan pandangan ke depan. Karena itu, harapan akan sosok Satria Piningit, pemimpin yang memiliki sifat-sifat Ratu Adil, bukan sekadar cita-cita romantis. Harapan itu adalah cita-cita yang harus diwujudkan karena menyadari betapa beratnya beban tanggung jawab bangsa ini. Masa depan Nusantara, rakyatnya, dan keindahannya yang abadi, bergantung pada kemunculan pemimpin yang memahami panggilan ilahi, menguasai emosinya sendiri, dan mengutamakan kesejahteraan semua orang, serta selalu mengedepankan keadilan dan kasih sayang dalam setiap keputusan. Hanya dengan demikian, impian tentang Nusantara yang rukun dan sejahtera dapat benar-benar terwujud. Jalan menuju kepemimpinan, terutama dalam konteks membimbing bangsa yang besar, jarang sekali merupakan jalan yang mulus dan mudah dilalui. Sebaliknya, jalan itu merupakan tempat yang penuh cobaan, tempat pengujian di mana karakter ditempa dan diasah. Perjalanan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi manusia, kehausan akan pengetahuan, dan landasan kerendahan hati.
Ketiga pilar ini, belas kasih bagi kemanusiaan, kehausan akan pengetahuan, dan kerendahan hati yang tak tergoyahkan membentuk fondasi yang menjadi dasar bagi pemimpin masa depan untuk membangun kapasitas mereka dalam melayani, memahami, dan pada akhirnya, membimbing. Pilar pertama, dan bisa dibilang paling penting, adalah empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Mengenali nilai yang melekat pada setiap individu bukan sekadar kebajikan, tetapi kekuatan yang vital. Pemahaman ini lebih dari sekadar mengakui keberadaan orang lain. Pemahaman ini memerlukan keterlibatan aktif dengan suka dan duka mereka. Untuk benar-benar mengelola perasaan simpati dan empati dengan kebijaksanaan dan ketanggapan, diperlukan upaya sadar untuk menekan ego dan menyingkirkan rasa iri. Keberhasilan orang lain harus dirayakan, bukan disesali. Pemupukan empati ini lebih dari sekadar merasa kasihan atas kemalangan seseorang. Ini tentang mengenali kemanusiaan kita bersama, memahami bahwa kebahagiaan kita sendiri terkait erat dengan kesejahteraan orang lain. Pelajaran mendalam yang dipelajari adalah bahwa untuk menjadi manusia sejati, seseorang harus terlebih dahulu memanusiakan orang lain. Empati ini memicu keinginan untuk meringankan penderitaan, memperjuangkan keadilan, dan menciptakan masyarakat tempat setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Pilar kedua adalah rasa haus yang tak terpuaskan akan pengetahuan, yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu dan perspektif. Pencarian pengetahuan ini bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi lebih merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih altruistik. Dengan terus memperluas cakrawala intelektual seseorang menjadi lebih siap untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pemahaman ini, pada gilirannya, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Pemimpin masa depan menyadari bahwa pengetahuan yang baik dan benar akan selalu relevan, kapanpun, dan karena itu merangkul pembelajaran seumur hidup dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Komitmen terhadap pengetahuan ini bukan hanya tentang mengumpulkan fakta dan angka, ini tentang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mendorong inovasi, dan menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan dunia. Akhirnya, yang mendasari baik kasih sayang maupun pengetahuan adalah kebajikan penting berupa kerendahan hati. Mendekati pembelajaran dengan terus-menerus mengosongkan cangkir, siap menerima informasi baru dengan pikiran terbuka, sangat penting untuk pertumbuhan. Kerendahan hati ini mengakui bahwa seseorang tidak memiliki semua jawaban dan selalu terbuka untuk belajar dari orang lain, terlepas dari posisi atau latar belakang mereka. Ini adalah penawar bagi kesombongan, musuh dari pemahaman sejati. Seorang pemimpin yang rendah hati bersedia mendengarkan, bekerja sama, dan menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan informasi dan umpan balik baru. Kemauan untuk belajar dan tumbuh ini, ditambah dengan keinginan tulus untuk melayani rakyat, adalah ciri khas seorang pemimpin sejati, seseorang yang tidak didorong oleh ego atau ambisi pribadi, tetapi oleh komitmen yang mendalam terhadap kesejahteraan bangsanya. Kesimpulannya, perjalanan menuju kepemimpinan adalah proses peningkatan diri yang berkelanjutan, jalan yang menantang tetapi pada akhirnya membuahkan hasil. Dengan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap kemanusiaan, mengejar ilmu pengetahuan dengan semangat yang tak kenal lelah, dan merangkul kerendahan hati sebagai prinsip panduan, pemimpin masa depan meletakkan dasar bagi kehidupan yang penuh pelayanan, pengertian, dan bimbingan yang efektif. Ketiga pilar ini, yang saling terkait dan saling memperkuat, akan memungkinkan mereka untuk menavigasi kompleksitas kepemimpinan dan pada akhirnya, berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan bangsa besar yang ditakdirkan untuk mereka pimpin. Seruan untuk masa depan yang lebih baik bergema di hati banyak orang, kerinduan yang bergema dalam jiwa suatu bangsa. Ini adalah masa depan di mana kemajuan dan kebenaran saling terkait, di mana kekuatan, kecerdasan, dan karakter berkembang dalam generasi baru. Namun, aspirasi ini tidak lahir begitu saja. Ia berasal dari pertemuan berbagai sebab, dan realisasinya bergantung pada dampak tindakan kolektif kita. Dalam upaya ini, kita harus mengakui beratnya tanggung jawab yang kita pikul dan mendekati tugas tersebut dengan keyakinan yang teguh dan kerendahan hati yang mendalam. Salah satu penyebab utama dari keinginan kuat untuk berubah ini adalah kekurangan yang dirasakan saat ini. Mungkin itu adalah bayangan ketimpangan yang masih ada, frustrasi dengan inefisiensi sistemik, atau kekecewaan dengan kurangnya kepemimpinan yang etis. Kekurangan yang dirasakan ini, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, memicu kerinduan akan realitas yang berbeda, dunia di mana kekurangan tersebut digantikan dengan kebaikan.
Ketidakpuasan ini, pada gilirannya, menumbuhkan rasa urgensi, perasaan bahwa kita harus berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan yang lebih diinginkan. Dampak dari ketidakpuasan ini beragam. Pertama, ketidakpuasan dapat mengarah pada pemberdayaan. Mengenali perlunya perubahan memotivasi individu untuk mencari pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan terlibat dalam tindakan pelayanan. Pemberdayaan ini, yang didorong oleh keinginan kuat untuk berkontribusi, merupakan landasan kemajuan. Pemberdayaan ini memberdayakan kaum muda untuk mengejar pendidikan, menginspirasi wirausahawan untuk berinovasi, dan mendorong warga negara untuk memperjuangkan keadilan. Namun, ketidakpuasan juga dapat menyebabkan kekecewaan dan sikap apatis. Skala besar masalah yang dihadapi suatu negara dapat terasa sangat besar, sehingga sebagian orang percaya bahwa upaya individu akan sia-sia. Rasa tidak berdaya ini dapat menjadi hambatan yang signifikan terhadap kemajuan, yang mendorong sinisme dan menghambat tindakan kolektif. Mengatasi rasa tidak berdaya ini memerlukan kepemimpinan yang kuat, tujuan yang jelas, dan rekam jejak perubahan positif yang nyata, yang menunjukkan bahwa kontribusi kecil sekalipun dapat secara kolektif menciptakan dampak yang signifikan. Lebih jauh lagi, mengejar masa depan yang lebih baik juga menyebabkan kesadaran yang lebih tinggi akan tanggung jawab bersama kita. Kami memahami bahwa kemajuan bukanlah domain politisi atau pemimpin semata, melainkan usaha kolektif. Pemahaman ini memerlukan empati, kasih sayang, dan kemauan untuk memaafkan kekurangan. Pengakuan bahwa ini bukan salahmu dan permintaan maaf yang tulus atas pelanggaran apapun yang dilakukan menumbuhkan semangat persatuan dan kolaborasi, unsur-unsur penting untuk mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dampak dari merangkul tanggung jawab bersama ini adalah tumbuhnya komunitas yang berdedikasi pada perubahan positif. Komunitas ini mendorong individu untuk membimbing generasi muda, menegakkan prinsip etika dalam kehidupan pribadi dan profesional, serta mencari solusi yang menguntungkan semua anggota masyarakat. Komitmen terhadap kebaikan bersama ini, yang didukung oleh iman dan dibimbing oleh pengetahuan, menghasilkan munculnya pemimpin yang didorong oleh pelayanan dan berdedikasi pada kesejahteraan bangsanya. Sebagai kesimpulan, kerinduan akan masa depan yang lebih baik merupakan kekuatan yang dahsyat, didorong oleh penilaian kritis terhadap masa kini dan didorong oleh keyakinan akan potensi perubahan positif. Dampak dari kerinduan ini dapat memberdayakan sekaligus mengecilkan hati, tetapi pada akhirnya, tindakan kolektif kitalah yang didasarkan pada empati, keyakinan, dan rasa tanggung jawab bersama, yang akan menentukan jalan yang kita ambil. Berjuang untuk masa depan di mana kebenaran dan kemajuan bertemu bukan sekadar aspirasi. Itu adalah kewajiban, bukti harapan kita yang tak tergoyahkan, dan warisan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Perjalanan hidup, dalam jalinannya yang rumit, mengajak kita untuk terus berjuang demi kedekatan dengan Tuhan, Sang Pencipta tertinggi. Pencarian ini, yang dijalin dengan benang-benang pemahaman hukum ilahi baik secara vertikal, hubungan kita dengan yang ilahi, maupun horizontal, hubungan kita dengan manusia, meletakkan dasar bagi kehidupan yang bertujuan dan berdampak. Ketakutan akan ketidaksenangan ilahi, yang selalu menyertai di jalan ini, tidak berfungsi untuk melumpuhkan tetapi untuk membimbing kita menuju pemahaman yang mendalam tentang keberadaan kita. Pemahaman ini, dikombinasikan dengan penerimaan kematian sebagai pendahuluan menuju kehidupan sejati, membentuk landasan karakter yang mewujudkan kesatria sejati, karakter yang mampu mengilhami kepemimpinan sejati dan rasa hormat universal. Namun, kebajikan-kebajikan ini tidak lahir dalam semalam. Mereka adalah buah dari upaya yang gigih, yang dipelihara oleh cahaya penuntun pengabdian. Penyebab pertama, keinginan mendalam untuk lebih dekat dengan Tuhan, mengharuskan keterlibatan terus-menerus dengan prinsip-prinsip iman dan kehidupan yang benar. Ini bukan penerimaan dogma secara pasif, tetapi eksplorasi aktif syariah, hukum ilahi, yang dijalin dengan ma'rifat, gnosis, atau pengetahuan langsung tentang Tuhan. Efek dari keterlibatan ini adalah penyempurnaan karakter secara bertahap, di mana tindakan dimotivasi bukan oleh keinginan egois tetapi oleh keinginan tulus untuk menyenangkan yang ilahi. Lebih jauh, tindakan berjuang untuk kedekatan dengan Tuhan menumbuhkan empati dan kasih sayang. Hati yang selaras dengan yang ilahi menderita karena penderitaan orang lain, mendorong tindakan kebaikan dan pelayanan. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan komunitas yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih adil, yang menunjukkan efek riak dari hati yang berfokus pada yang ilahi.
Namun, jalan menuju hubungan ilahi bukannya tanpa rintangan. Rasa takut akan murka ilahi, meskipun menjadi motivator untuk berbuat benar, juga dapat melemahkan jika disalahartikan. Rasa takut ini bukanlah rasa takut yang lahir dari teror, melainkan rasa takut yang berakar pada penghormatan dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan ilahi. Rasa takut ini, jika dipahami dengan benar, bertindak sebagai pengingat terus-menerus untuk melakukan refleksi diri, mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan kita, dan menghindari tindakan yang mungkin tidak menyenangkan Tuhan. Efeknya adalah pemurnian jiwa yang berkelanjutan, yang memungkinkan kita untuk menavigasi kompleksitas kehidupan dengan integritas yang lebih baik. Pemahaman ini, pada gilirannya, memungkinkan kita untuk memahami makna sejati dari perjalanan duniawi kita sebagai ujian, persiapan untuk perjumpaan terakhir dengan yang ilahi. Akhirnya, konsep kematian sebagai awal kehidupan sejati menghadirkan pergeseran perspektif yang berdampak besar pada tindakan kita. Ketika kematian dipandang bukan sebagai akhir tetapi sebagai transisi ke alam eksistensi yang lebih tinggi, pengejaran duniawi dievaluasi ulang. Harta benda dan kesenangan sesaat kehilangan daya tariknya, digantikan oleh fokus pada pertumbuhan spiritual dan tindakan kebaikan yang akan bergema di luar keberadaan fisik kita. Efek dari perspektif ini adalah kehidupan yang dijalani dengan tujuan yang lebih besar dan penghargaan yang lebih dalam untuk saat ini. Ini menumbuhkan pelepasan dari keterikatan duniawi dan komitmen untuk meninggalkan warisan positif, memperkuat fondasi untuk kehidupan yang benar-benar berdampak. Efek kumulatif dari sebab-sebab yang saling terkait ini adalah terbentuknya seorang ksatria sejati, seorang kesatria sejati yang karakternya ditempa dalam wadah keimanan, kesadaran diri, dan perspektif. Individu seperti itu mewujudkan kualitas kerendahan hati, kasih sayang, dan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk melayani orang lain. Mereka menjadi pemimpin, bukan melalui ambisi atau promosi diri, tetapi melalui kekaguman dan rasa hormat yang tulus yang mereka tanamkan pada orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, pengejaran kedekatan ilahi yang konsisten membuka jalan menuju pengetahuan, keterampilan, dan bahkan, seperti yang diyakini dalam beberapa tradisi, karomah, kemampuan yang diberikan secara ilahi yang membantu dalam membantu orang lain. Kemampuan ini tidak dicari untuk keuntungan pribadi tetapi dilihat sebagai alat untuk lebih memajukan kebaikan umat manusia, memperkuat sifat siklus pengabdian dan konsekuensinya yang baik. Sebagai kesimpulan, perjalanan menuju kesatria sejati adalah pengejaran seumur hidup, yang didorong oleh keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Perjalanan ini, yang dipandu oleh cahaya iman, rasa takut akan ketidaksenangan ilahi, dan pemahaman mendalam tentang hidup dan mati, berpuncak pada karakter integritas yang tak tergoyahkan dan pelayanan tanpa pamrih. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, kita membuka potensi untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi, mengangkat, dan akhirnya, berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Jalannya panjang, tetapi pahalanya baik duniawi maupun kekal tidak terukur. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kita semua, siapapun kita, perbedaan apapun kita, memerlukan satu sama lain. Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada Satrio Piningit dan kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara memberikan dukungan dan doa. Selama kita mau menyemai benih kebaikan dan saling mendoakan, kita akan merasakan dampak positif dalam kehidupan kita sendiri. Sekian dulu untuk bahasan pada kesempatan kali ini. Kami harap, sama seperti sebelumnya, Anda bisa memandangnya sebagai sebuah obrolan yang santai dan penuh keakraban. Jika selama perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, atau jika terdapat penjelasan yang mungkin kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kesalahan dan kekurangan yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Mari kita saling memahami dan belajar dari satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Salam sejahtera dari kami semua.